والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمين الله فلا أحد أبر في قلنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وعامة الأربعة المجتهدين ومقلدين والملمين من مشايخ الدين خصوصا إلى روح المسلم في هذا الكتاب كأحمد الخير وإلى روح جامع تعالى في تجريد وجاكرتا خصوصا إلى روح رئيس الأكبر لجامعين تنظر إلى مكاسب مشاريع وسليم وقريب إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعماتنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأقربائنا وأصدقائنا ولمن له حق علينا بالأرواح وأمواتها المقرية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, kita bersyukur alhamdulillah pada pagi ini Allah berikan banyak kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat silaturahim, kemudian nikmat taufik, diberikannya kemampuan kembali untuk melaksanakan ibadah dan bisa taklim. Alhamdulillah, semoga Allah berikan istiqomah kepada kita dalam hal seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan kemudian kita berharap dan berdoa semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti biasa kita kembali akan mengaji fikih, ya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan syariat atau ibadah. Bahwa ibadah itu sesungguhnya bukan hanya urusan fikih, tapi ibadah itu adalah urusan akhlak juga urusan akidah. Akidah, akhlak, fikih, begitu ya. Jadi kalau nanti ada yang berkaitan erat dengan akhlak, ya kita sampaikan akhlaknya. Kalau berkaitan dengan akidah, ya kita sampaikan akidahnya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang i'tidal, ya. Iya, kita sudah sampai kepada i'tidal.
bahwa i'tidal itu adalah kondisi semula sebelum ruku ketika kita bangun dari ruku. Kondisi awal sebelum ruku ketika kita bangun dari ruku itu disebut i'tidal. Kalau saat sebelum ruku kita berdiri, maka bangun dari ruku kita harus posisi berdiri. Kalau sebelum ruku kita duduk, maka kondisi setelah ruku harus dalam kondisi duduk. Nah, kan ada istilah separuh berdiri, separuh duduk. Sholat itu boleh begitu, Pak, kalau memang kondisinya tidak kuat dan sholatnya sholat fardu. Maka kemudian ada beberapa masalah yang harus kita sikapi bahwa ini adalah kelonggaran dalam ibadah. Di antaranya adalah sebagian kita ada yang memahami ketika bangun dari ruku baca sami Allahu liman hamidah, ya, baik itu imam maupun makmum. Tapi ada sebagian lagi yang menganggap bahwa ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya membaca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam 7. Imam 7 berarti mutawatir, ada Bukhari, ada Muslim, ada Ahmad, ada Nasa'i, ada Ibnu Majah. Beliau mengatakan idza qama al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan olehmu rabbana walakal hamd. Ini bagi orang yang tidak mau repot, Pak, tidak mau apa disebutnya itu spekulasi, apa adanya yang menerjemahkan hadis ini. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya adalah bila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita sebagai makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Sesuai tidak dengan hadisnya? Sesuai. Ya tidak, sesuai kan ya? Sesuai. Maka jangan salah, jangan salahkan bila banyak kemudian sekarang ini dimulai dari Masjidil Haram sampai Istiqlal sekarang sudah begitu, Pak. Ditambah lagi ada apa disebutnya mubalignya. Mubalig itu penyampai daripada imam. Itu memang syariatnya demikian, Pak, kalau dengan catatan imam saat itu suaranya tidak sampai kepada makmum. Dan ini dialami oleh Rasulullah saat sakit, ya, begitu sakit Rasulullah yang sangat parah, hampir-hampir tidak bisa jadi imam, padahal Rasulullah memberikan perintah yang terus-menerus kepada Aisyah untuk disampaikan kepada Abu Bakar agar bisa jadi imam. Lalu Abu Bakar jadi imam, baru beberapa saat ya Rasulullah datang, dan kemudian Rasulullah di belakang Abu Bakar, dan Abu Bakar nggak mau Rasulullah ada di belakang beliau. Lalu kemudian Abu Bakar mundur dan Rasulullah paham bahwa Rasulullah sudah maju, maka Rasulullah maju. Saat itu Rasulullah suaranya sudah tidak seperti biasanya. Nah begitu Allahu Akbar, baru Abu Bakar Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu begitu, Pak, syariatnya mubaligh dalam sholat itu begitu. Saat imam tidak bisa menyampaikan suaranya secara normal dan bisa didengar oleh makmum secara normal, maka mubaligh diberlakukan. Bila suara imamnya sudah sampai, sebetulnya syariatnya sudah tidak berlaku menggunakan mubaligh. Allahu Akbar, kedengaran nggak, Pak, suara saya? Allahu Akbar, nggak perlu begitu, Pak, nggak perlu. Ya cuma karena kadang nggak ada diskusi dan tidak ada larangan, itu juga tidak ada larangan, maka hal-hal yang
karena tidak ada larangannya. Nah, kembali kepada tadi, lafaz sami Allahu liman hamidah adalah satu pandangan yang pertama bahwa memang begitu pemahaman sebagian umat Islam, ada pembagian tugas dan kita tidak juga menyalahkan mereka. Hanya saja apabila mereka menyalahkan pendapat yang kedua, nah baru kita jawab atau kita kompromikan. Pendapat yang kedua adalah bahwa itu bukan pembagian tugas, Pak. Itu bukan pembagian tugas. Itu adalah kalimat Nabi untuk untuk makmum yang tidak mendengar bacaan imamnya. Nah, bacaan imam yang terdengar oleh makmum Nabi tidak perlu ajarkan. Tidak perlu Nabi ajarkan. Sehingga kalimat sami Allahu liman hamidah itu tidak perlu diajarkan kepada makmum karena sudah terdengar. Maka yang diajarkan adalah yang tidak terdengar oleh makmum. Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya. Maka dalam hal ini sesungguhnya menurut pendapat yang kedua, pendapat Imam Al-Ghazali, pendapat Imam Syafi'i begitu, bukan pembagian tugas tapi mengajarkan kalimat yang tidak didengar oleh makmum, sehingga makmum pun harus membaca sami Allahu liman hamidah dalam konteks sunnah, bukan wajib. Sami Allahu liman hamidah bukan bacaan wajib ya, bacaan sunnah. Maka karena bacaan sunnah dan permasalahan yang tidak juga ada larangan pembagian tugas dan tidak ada perintah pembagian tugas, maka itu konteksnya ijtihad, maka tidak perlu ya diributkan. Ini hanya sekedar bahan jawaban saja, Pak, dan bahan penguatan kita atas pendirian kita melakukan amalan seperti ini. Kalau saya mengamalkannya, baca sami Allahu liman hamidahnya baik jadi imam maupun jadi makmum. Sami Allahu liman hamidah, makmum juga sami Allahu liman hamidah. Lalu lanjutkan kalimat berikutnya. Yang berikutnya adalah bahwa kalimat sami Allahu liman hamidah kenapa berbeda dengan kalimat lainnya dalam hal pergantian rukun dari rukun ke lainnya, itu sudah dijelaskan pekan lalu ya. Pertemuan yang lalu yaitu karena Allah menerima ijtihadnya sahabat Abu Bakar Siddiq yang mengutamakan akhlak daripada syariat. Ketika saat berjalan menuju masjid, beliau menghargai orang tua yang ada di depannya, lalu mengalah sampai kemudian ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Saat itu Nabi didapatinya sedang ruku. Abu Bakar kemudian mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena masih kebagian sholat berjamaah bersama imam. Sehingga kemudian kalimat sami Allah didengar oleh Allah. Ya, Allah Maha mendengar pujiannya, pujian Abu Bakar alhamdulillah. Lalu Allah mendengar pujiannya, lalu ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, kepada Nabi untuk dijadikan kalimat bangun dari ruku, yaitu sami Allahu liman hamidah. Nah, pekan lalu sampai di sini, betul ya? Bapak dan saudara sekalian jamaah rahimakumullah. Kemudian ada kesunahan lainnya selain membaca sami Allahu liman hamidah. Kesunahan yang lainnya adalah mengangkat tangan, Pak. Sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Sunnah, mengangkat tangan itu sunnah. Yaitu ada di 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga ketika bangun dari ruku, yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Sudah saya pernah ajak Bapak diskusi, kalau begitu saat sholat maghrib ada berapa sunnah angkat tangan? Sudah pernah dihitung kan? Berapa? Ingat? Sunnahnya angkat tangan itu ada 4 tempat. Pertama saat takbiratul ihram,
kedua saat ruku mau ruku, ketiga saat bangun dari ruku berarti saat i'tidal, yang keempatnya adalah saat bangun dari tahiyat awal. Kalau begitu dalam sholat maghrib ada berapa sunnah angkat tangan? Berapa? Ya, satu rakaat itu hanya dua Pak sunnah angkat tangannya. Kalau tidak ada tahiyat awal, tidak ada takbiratul ihram, berarti tambah dua saja. Ya, 4 tambah 4 berarti 8 angkat tangan disunahkan saat sholat maghrib, tambah dua lagi kalau sholat isya dan seterusnya. Selain empat keadaan atau 4 tempat itu tidak disunahkan angkat tangan, apalagi bangun dari sujud. Ada juga sih yang sholat bangun dari sujud angkat tangan juga. Tidak ada kesunahan angkat tangan selain 4 tempat itu. Kesunahan berikutnya adalah membaca doa kunut, ya, membaca doa kunut sesudah di rakaat kedua, sesudah i'tidal di rakaat kedua dalam sholat subuh, dan di setiap rakaat terakhir setiap sholat kalau kunutnya kunut nazilah. Ini bagi madhab Syafi'i Pak. Karena yang saya sampaikan adalah madhab Syafi'i, maka saya sampaikan dalil-dalil yang bermadhab Syafi'i. Ada dalil-dalil yang tidak mengajarkan kunut juga ada, dan itu masih dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah Pak. Gak usah dituduh salafi, atau tidak usah dituduh wahabi, atau tidak usah dituduh keluar dari ahlus sunnah wal jamaah yang tidak kunut ya. Jadi yang tidak kunut itu dalilnya juga sahih Pak. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pun demikian mengambil hadis ini sebagai dalilnya untuk tidak kunut. Tetapi karena permasalahan ini permasalahan yang tidak bisa dikompromikan, ya akhirnya dikembalikan kepada bagaimana menurut keyakinan kita terhadap doa kunut ini dibaca atau tidak setelah di rakaat kedua setelah i'tidal pada sholat subuh. Nah, Imam Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata begini. Anas bin Malik itu kan termasuk ini Pak, sahabat yang hidup sejak kecil bersama Nabi, ya, maksudnya melayani Nabi, pelayan Nabi. Selain daripada sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat satu lagi sahabat Zaid, ya, itu beliau ini sejak kecil bersama Nabi dan tahu persis sholat Nabi bagaimana. Sahabat Anas bin Malik mengatakan kalau Malik bin Anas ulama tabi'in, ini Anas bin Malik sahabat. Beliau mengatakan karena Rasulullah SAW lam yazal yaknutu bis-subhi hatta faraqat dunya. Bahwa Rasulullah SAW selalu kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Beliau selalu kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Ini hadisnya tentang kunut subuh menurut madhab Syafi'i. Sekali lagi, ada memang hadis, cuma saya nggak hafal, ya karena bukan penghafal ya, harusnya saya hafal juga. Bahwa ada hadis di mana mengatakan Rasulullah ketika ditanya bagaimana salat Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan lainnya, mereka tidak kunut, begitu kata-kata hadis tersebut, Pak. Sehingga kemudian diamalkan oleh sebagian imam mazhab kita. Nah, sikap kita bagaimana? Ya, sikap kita tergantung kita bermadhab siapa, Pak. Nah, disinilah pentingnya bermadhab, ya. Saya mah langsung ke hadis saja. Buat apa bermadhab? Ke hadis saja. Bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah,
kita itu sekali lagi beragama itu tidak hanya dengan syariat, tapi dengan akhlak juga. Dengan akhlak juga. Akhlaknya mana? Akhlaknya adalah kita mengakui bahwa kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Untuk baca Quran yang tidak berharokat saja susah, yang berharokat saja masih banyak yang tidak bisa, apalagi yang tidak berharokat, apalagi tidak ada titik. Kemudian selain kita diharuskan bisa membaca, juga bisa harus paham. Nah, pemahaman terhadap Al-Quran juga kita mengikuti terjemah yang sudah diedarkan oleh Departemen Agama, sehingga kita sebetulnya tidak bisa, aslinya tidak bisa mengerti tentang makna Al-Quran. Begitu juga hadis, kita hadis kebanyakan dari Google kalau sekarang. Sumber asli hadisnya boro-boro punya kitabnya. Nah, harusnya itu sadar diri kita tuh tidak bisa apa-apa. Karena tidak bisa apa-apa, ikut guru itu lebih utama daripada kita berdiri sendiri. Tidak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ikut guru yang mana? Yang menurut kita layak diikuti. Kalau tidak layak diikuti ya tidak harus. Walaupun itu seorang wali. Wali itu kan konotasinya kekasih Allah. Kekasih Allah itu berarti kan orang yang dekat dengan Allah. Tetapi karena banyaknya kriteria wali, Pak, ada wali yang ahli fikih, ada yang wali yang tidak ahli fikih, apalagi wali yang jadab. Wali jadab itu wali yang udah akalnya Allah saja, gak kemana-mana, sehingga melihat tembok kelihatan Allah, melihat daun kelihatan Allah, semua kelihatan Allah, sehingga ngomongnya kadang ngaco, Pak, ya. Ngomongnya tuh nggak jelas gitu, apaan dia. Nah, orang seperti ini walaupun wali tidak boleh dijadikan dasar pertanyaan hukum syariat oleh kita, karena bisa jadi kalau ditanya salah, Pak. Jangan menjadikan dia sebagai panutan dalam syariat, ya. Tapi tidak boleh juga menyalahkan dia, karena orang lalai, orang cinta itu memang pengaruhnya seperti itu, dan itu bukan atas dasar kesadaran normal mereka. Maka kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa kunut ba'da i'tidal di rakaat kedua setelah di saat sholat subuh adalah hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah, sunnahnya sunnah ab'ad. Sunnah yang apabila kita meninggalkannya, menurut mazhab Syafi'i dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, baik itu sholat sendiri atau sholat berjamaah, ya, baik itu kondisinya makmum muwafiq maupun makmum masbuk. Saya kan rakaat pertama, Pak, tidak atau bukan saatnya, belum saatnya kunut, ya, ketinggalan satu rakaat bersama imam. Tapi kalau imam sujud sahwi, kita disunahkan ikut sujud sahwi dalam rangka menghormati imam. Sujud sahwi saja ikutan. Kalau imam sujud sahwi, kalau imam tidak sujud sahwi, jangan sujud sahwi, Pak, menyalahi itu. Menyalahi. Nah, bagaimana kemudian bila kita sholat bersama orang yang tidak kunut, sementara kita berpaham kunut, kan begitu? Ya. Bagi orang yang tidak kunut pun demikian, bagaimana saat mereka tidak kunut? Etika sholat berjamaah itu, Pak, ju'ilal imam, ya, imam dijadikan sebagai orang yang diikuti. Imam itu adalah orang yang harus diikuti saat kita sholat. Kalau kita sholat bersama imam yang tidak kunut, gak usah kunut, Pak. Kalau orang yang tidak kunut sholat bersama imam yang kunut, hendaknya kunut. Jadi namanya menghargai imam, ya, jangan mentang-mentang tidak bermadzhab kunut, tidak kunut. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Sunnahnya begitu bagi makmum yang mendengar. Tapi bagi makmum yang tidak mendengar, sunnahnya membaca. Jamaahnya sangat banyak, nggak pakai pengeras suara, masjid sudah bagus, Pak.
Zaman sudah modern, tapi masih ada saja masjid yang tidak mau pakai speaker. Dan saya mengalami itu 2 tahun di Cikeas, masjidnya bagus tapi tidak pakai speaker. Dan sampai sekarang juga masjid di kampung mertua saya tidak pakai speaker, Pak. Masjid itu bagus, lantai 2 lagi. Ya heran juga, kenapa masih tidak berani juga pakai speaker ya? Itu suara imam nggak kedengaran sampai belakang. Ya sudah, kalau kondisi seperti itu, makmum juga disunahkan baca doa, tidak disunahkan amin kalau kondisi seperti itu. Ya, Allahumma hdina fiman hadait, yang dengar baca amin, wa'afina fiman afait, amin, seterusnya begitu. Yang tidak dengar tetap membaca doa kunut sendiri dengan kalimat Allahumma hdini fiman hadait. Kalau imam Allahumma hdina, kalau makmum Allahumma hdini. Kalau tidak terdengar atau sholat sendiri ya, sholat sendiri ya Allahumma hdini. Begitu. Itu doa kunut. Nah, untuk lafadznya ya tidak perlu saya ajarkan. Nah, kalau diajarkan juga, kalau yang belum hafal belum tentu hafal 1 kali pertemuan, Pak ya. Maka hafalkan sendiri kalau cocok. Maknanya luar biasa, Pak. Bahkan rahasia. Ini rahasia ya. Kalau rahasia berarti apa tuh, Pak? Imam Syafi'i itu kalau mau batin orang kesurupan pakai doa kunut. Saya penasaran, apa iya gitu ya? Ceritanya ada yang kesurupan, Pak. Saya samperin. Saya ingat Allahumma hdina fiman hadait. Iya sembuh, Pak. Sembuh. Pakai doa kunut. Salah satu daripada hikmah atau fadilah doa kunut. Ada juga yang baca ayat kursi berkali-kali nggak sembuh-sembuh juga tuh, berlaku serupa. Ya, baca ayat kursi begitu lagi. Kalau Imam Ahmad bin Hambal cukup dibawain terompahnya saja. Ada orang datang, tolongin kami. Ada apa katanya? Kelihatannya kok ketakutan sekali ya. Saudara kami kesurupan. Ada perlu lain selain itu? Ada hajat lain? Tidak ada, hanya itu. Kalau tidak ada, ini bawa saja terompah saya, Pak. Ya. Lalu katakan kepada yang kesurupan itu, wahai jin yang ada di dalam saudaraku, keluarlah. Kata Imam Ahmad, ini terompahnya, kalau nggak saya ketok. Keluar, Pak. Kalau terompah kita ini bawain, nah begitu. Itulah ya, jadi salah satu fadilah atau karomah daripada doa kunut di antaranya itu. Maknanya sangat luar biasa. Allahumma hdina, ya Allah tunjukilah kami fiman hadait, seperti atau sebagaimana orang yang telah Kau berikan petunjuk padanya. Ya. Terus Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, ya Allah sejahterakan kami sebagaimana Engkau telah sejahterakan orang yang seperti Engkau telah sejahterakan orang yang Engkau sejahterakan, dan seterusnya ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fiman afait, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian ya, itu makna kunut itu banyak, Pak, dan doanya juga bukan hanya satu. Yang masyhur memang itu dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, diajarkan oleh Nabi. Doa kunut bunyinya itu ya. Kemudian apalagi setelah doa kunut kita baca, disunahkan membaca lafaz sholawat, yaitu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Pokoknya sholawat lah, sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Muhammad juga boleh. Disunahkan baca sholawat setelah baca doa kunut ya. Ngangkat tangan saat kunut, saat doa kunut itu menurut madzhab Syafi'i termasuk juga apa disebutnya khilafiyah, Pak. Karena Imam Nawawi ya, menurut Imam Nawawi itu kata beliau tidak sunnah, Pak.
Menurut Imam Nawawi tidak sunnah angkat tangan. Tapi menurut Ibnu Hajar, menurut ulama yang lainnya dalam mazhab Syafi'i sunnah angkat tangan. Jadi sama-sama bermadzhab Syafi'i, tapi ada dua pendapat. Menurut Imam Nawawi tidak sunnah angkat tangan, berarti tetap tangannya ke bawah. Tapi mulutnya mengucapkan doa kunut, sebagaimana Imam Malik berpendapat demikian. Imam Malik berpendapat tidak sunnah angkat tangan, Pak. Ya, makanya kalau doa kunut, kalau iktidal yang lama di rakaat kedua itu berarti tandanya dia sedang baca doa kunut. Memang logisnya begini, Pak, logikanya. Di setiap sholat itu banyak doa, dan di setiap sholat, sepanjang sholat tidak disunahkan mengangkat tangan saat membaca doa. Logikanya begitu. Contoh, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan doa, Pak. Angkat tangan enggak? Enggak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu juga doa saat iftitah. Tidak angkat tangan, ya kan? Apalagi ihdinas siratal mustaqim. Itu doa bukan? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Angkat tangan tidak? Tidak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat itu doa saat tahiyat. Ternyata tidak angkat tangan. Kesimpulannya menurut Imam Nawawi bahwa seluruh rangkaian bacaan sholat yang mengandung doa tidak disunahkan angkat tangan. Tapi Syekh Ibnu Hajar mengatakan sunnah angkat tangan saat kunut saja, yang lainnya tidak. Nah, itu Pak. Makanya saya sering sampaikan ada beberapa kalimat doa yang tidak disunahkan angkat tangan. Di antaranya doa dalam sholat. Apalagi doa saat khotib membaca doa khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri, khotibnya tidak sunnah angkat tangan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, makmumnya si amin, imamnya tidak sunnah mengangkat tangan. Apalagi doa saat zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam, itu doa tapi dibaca untuk zikir, tidak disunahkan angkat tangan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, itu juga bacaan doa tapi dibaca untuk zikir, maka tidak disunahkan mengangkat tangan. Maknanya tidak disunahkan itu berarti bukan maknanya diharamkan angkat tangan, bukan Pak, atau bukan maknanya dilarang angkat tangan, bukan ya. Jangan sampai salah paham, jangan sampai saya dituduh melarang angkat tangan, bukan. Maknanya bukan melarang angkat tangan, tapi tidak disunahkan angkat tangan. Tidak disunahkan angkat tangannya masih boleh-boleh saja Pak, angkat tangan, tapi jangan atas nama sunnah begitu. Ya, nah sudah selesai iktidal. Setelah iktidal terus kemana? Sujud. Ya, mau dilanjut sujud atau mau ada pertanyaan dulu? Kalau misalnya doa kunut tidak dibaca, apakah perlu sujud sahwi? Iya, apabila doa kunut tidak dibaca sengaja atau tidak sengaja, bagi mazhab Syafi'i disunahkan sujud sahwi. Tapi sujud sahwinya saat disengaja, jangan baca subhana man la yanamu wa la yashu, tetap bacanya subhana rabbiyal a'la. Gitu ya. Subhana man la yanamu wa la yashu juga konteksnya itu bukan dari Nabi, Pak. Walaupun kemudian diamalkan oleh, karena memang pantasnya orang lupa tuh baca itu, baca subhanallah la ya'lamu wa la yashu. Baik, kita lanjutkan dulu. Rukun sholat berikutnya yang ke-8 adalah sujud. Ya. Apa itu sujud? Sujud itu adalah meletakkan kening ke atas ke atas lantai, di atas tempat sujud, meletakkan kening di atas tempat sujud, dan dia
dan mengangkat pantat lebih tinggi daripada kepala dengan dua lutut, lalu dengan dua telapak tangan, dua lutut, dua telapak tangan, kening, lalu dua ujung jari kaki, ya, itu namanya sujud. Kata Nabi begini, Pak. Kalau Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Al-jabhah, yaitu kening, wal yadain, dan 2 kepala, wa rukbatain, dan 2 lutut, wa atrafil qadamain, dan 2 ujung jari kaki. Berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, benar ya? 7. Adakah di situ hidung? Ada nggak? Hidung. Jadi kalau begitu hidung tidak nempel, ya tidak apa-apa. Apalagi masanya masker, ya. Walaupun etikanya nggak usah takut kalau lagi sholat, udah sholat pakai lagi. Kalau lagi sholat buka wajah kita sesuai dengan bacaan kita, wajah tu wajhi lilladzi fataras samawati. Begitu selesai sholat pakai lagi, ya gitu. Ya, bagusnya itu Bapak, bagusnya. Karena kita konsepnya adalah menghadapkan wajah kepada Allah. Kalau separuhnya ditutup, maka definisinya menghadapkan separuh wajahnya kepada Allah. Nah, tetapi Pak, menariknya gitu. Saya suka sama Gus Bahar, Pak, dalam mengambil kesimpulan dan dalam berfatwa. Saya selama ini agak kencang menyampaikan prinsip ini, baik dalam kultum maupun dalam pengajian seperti ini. Pokoknya kalau sujud tidak nempel 7 anggota ini tidak sah sujudnya. Karena Nabi diperintahkan sujud di atas 7 anggota. Yang pertama kening, yang 2, 3 tangan, telapak tangan, 4, 5, 2 lutut, 6, 7, 2 ujung jari kaki. Kalau tidak nempel di antara 7 anggota ini ke tempat sujud, maka sujudnya tidak sah. Tahu-tahu Gus Bahar dengan toleransi beragamanya, beliau mengatakan menurut mazhab Hanafi, kata beliau, mazhab Hanafi tidak mewajibkan itu, tidak nempel 2 kakinya nggak apa-apa gitu, kata beliau. Sehingga dikembalikan kepada apa namanya, kita bermadhab siapa, itu saja lagi Pak. Berdasarkan hadis ini 7 anggota itu harus nempel, tetapi nempelnya itu ada kalanya, ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup, dan ada yang boleh dibuka, boleh ditutup. Yang wajib dibuka kening. Dibuka itu maksudnya antara kening dan tempat sujud harus nempel, tidak ada yang menghalang-halangi. Kalau sejadah kan menghalangi Pak. Bukan, yang dimaksud menghalangi itu adalah sesuatu yang bisa ke bawah-bawah saat kita gerak, naik turun saat kita sholat. Itu namanya sesuatu sebagai penghalang. Kalau yang sudah kita letakkan di bawah, itu kita jadikan sebagai tempat sujud, maka apapun bentuknya dan rupanya atau jenisnya, maka tidak disebut sebagai penghalang. Kita letakkan misalnya selampe itu apa? Sapu tangan dulu ada ya, atau kita letakkan sorban, apalagi selain sejadah, apa saja, sejadah kecil ada sekarang. Nah, itu namanya Pak, disebutnya tempat sujud. Nah, itu bukan penghalang, penutup antara kening dengan tempat sujud. Yang dimaksud penutup itu adalah sesuatu yang saat kita gerak itu ke bawah, apakah rambut ataukah peci, apalagi mukena, bisa jadi Pak. Dan kebanyakan wanita itu menutupi tempat sujudnya dengan mukenahnya, terutama mukenah yang potongan. Begitu sujud digelar sama dia, digelar disujudin. Nah, itu
itu menjadi penghalang antara kening dengan tempat sujudnya, itu yang membatalkan sujudnya dan bisa membatalkan sholatnya secara syariat. Peci bisa Pak, pecinya begini kan, tuh sujudnya ini yang sujudin, ini dapat membatalkan sujud berarti membatalkan sholat. Hati-hati kalau pakai peci. Makanya ada istilah kalau ceramah begini, kalau sholat begini, nah gitu Pak. Ya, sholatnya ditarik pecinya. Itu kening, jadi kening itu wajib dibuka, tidak boleh tertutup, tidak boleh terhalang. Kalau kedua telapak tangan boleh dibuka, boleh ditutup. Maksudnya boleh pakai kaos tangan, boleh dibuka, boleh ditutup. Kalau lutut wajib ditutup karena dia bagian dari aurat. Kaki untuk wanita wajib ditutup, untuk laki-laki boleh dibuka, boleh ditutup. Berarti boleh pakai kaos kaki saat sholat, boleh pakai kaos tangan. Kalau wanita wajib pakai kaos kaki atau wajib pakai penutup mukena yang lebih panjang daripada panjang kakinya atau panjang badannya. Ya, itulah syarat sujud menurut sabda Nabi dan menurut madhab Syafi'i. Ketika sujud ada juga kesunahan-kesunahannya. Sunnah membaca tasbih, subhanallah, 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 atau subhana rabbiyal a'la, atau subhanal malikul qudus, atau subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, ya. Pokoknya ada tasbihnya, dan itu dari Nabi SAW. Boleh juga subhanallah, 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 boleh, dan itu hukumnya sunnah. Ya, tidak baca pun tetap sah sholatnya. Yang penting sujud. Tapi rugi, masa sujud gak baca apa-apa. Nah, yang dilarang baca Al-Quran. Baca Al-Quran gak boleh saat sujud. Ya, saat sujud tidak boleh baca Al-Quran, baca tasbih saja. Tapi ada juga sabda Nabi yang mengatakan begini, aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbi fa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah saat dia sujud. Waksiru fihi doa, maka perbanyaklah olehmu doa. Kan begitu ya, pernah dengar enggak? Maka ada yang sujudnya lama Pak, dan ini tidak hanya berlaku di sujud terakhir. Jangan kita beranggapan bahwa sunnahnya sujud lama itu sujud terakhir, bukan Pak. Sunnahnya sujud lama itu di setiap sujud saat sholat, sujud pertama, kedua maupun yang terakhir. Ya, tetapi sekali lagi ini bagi orang yang sholat sendiri, bukan seorang imam. Kalau imam tetap normal-normal saja Pak. Khawatir ada makmum yang tidak biasa sholat di sini, udah bangun, mau bangun lihat imam masih sujud, balik lagi sujud lagi. Nah, itu yang terjadi begitu kalau imamnya memperpanjang sujudnya. Maka bagi imam biasa-biasa saja sujudnya, jangan dibedain ya. Nah, kecuali makmumnya makmum mahsurin, imam mahsurin, makmum yang sudah itu saja makmumnya, boleh tuh ambil kesepakatan. Ya, apa nanti kita biasa ya kalau sujud terakhir kita lamain. Nah, itu boleh begitu ya, tapi semua makmum paham. Bagaimana tuh kita baca doa saat sujud? Apakah boleh? Bebas? Nah, ada konteks yang menjadi kaidah kita dalam sholat. Kata Nabi begini Pak, la yasluhu fis sholat min kalamin nas. Tidak patut, tidak layak ada perkataan manusia dalam sholat. Tidak boleh Pak, ada perkataan kita dalam sholat. Bahkan kata alhamdulillah saat bersin saja dilarang. Yarhamukallah menjawab orang bersin dilarang. Ada kilat, ada petir saat kita sholat. Apa kalimatnya? Astagfirullah atau subhanallah, tidak boleh Pak, karena itu bukan bacaan sholat, apalagi bacaan Jawa, Sunda, Betawi. Ya Allah, lagi sholat nih sujud, ya Allah, saya masih punya anak perawan, ya Allah, jodohkan dia. Misalnya begitu, atau kita sendiri yang butuh jodoh, ya Allah, saya sudah lama menduda, ya Allah. Atau banyak hutang, ya Allah, hutang, oh
sekali saya bisa bayar ya Allah, tolong saya ya Allah, jangan sampai mati saya membawa hutang ya Allah. Itu ucapan manusia Pak, itu ucapan kita, bahasanya apalagi bahasa daerah. Bagaimana dengan itu? Kalau Bapak mau baca doa dalam sujud, doanya doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang Nabi sabdakan, Nabi anjurkan. Kalau pakai bahasa kita jangan diucapkan, cukup di hati saja. Banyakin doa tuh di hati Pak, gak apa-apa doa tadi yang disebutkan, tapi tidak diucapkan, karena kalau sudah sampai kepada ucapan itu menjadi bacaan Pak. Bacaan itu ya sudah ada kaidahnya dalam sholat ya. Nah itu jadi sekali lagi membaca subhana rabbiyal a'la hukumnya sunnah. Bacaan yang sederhana adalah subhana rabbiyal a'la sampai situ Pak. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah tapi Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Safinatun Najah memberikan tambahan, dan beliau insya Allah dari hadis yang sahih ada wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi dalam keadaan sholat cepat Pak, sholat tarawih, subhana rabbiyal a'la saja, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Begitu juga saat ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya. Nah itu kesunahan saat sujud ya, selain membaca takbir. Nah kesunahan berikutnya adalah ketika kita mau sujud meletakkan lutut dulu sebelum kedua tangan. Saya praktekkan begini Pak, ya mohon maaf ya. Bisa bayangkan nggak Pak? Ya udah, kalau bisa dibayangkan, kalau saya praktekkan. Nah ya saya silakan. Nih, ya. Meletakkan lutut dulu sebelum kedua tangan sujud. Nah begitu, itu lutut dulu namanya, baru tangan, nah baru kepala, baru kening. Ketika bangun tangan dulu, baru terakhir lutut. Nah begitu ya. Kadang ada yang sujud itu kan kayak bahasanya kayak anjing duduk gitu, tak begini, gimana tuh? Ya itu yang seperti itu Nabi mewanti-wanti jangan sujud seperti itu. Artinya ininya lengannya, sikutnya diangkat ya. Kayak utang. Iya, janganlah kamu sujud kayak anjing menderung, onta menderung. Berarti jangan melakukan sujud yang ininya lengannya nempel ya gitu. Ya. Kaki gini. Kaki mansal Pak, mansal. Nah begitu. Nah mansal. Itu minimal ujung jarinya nempel. Minimal nggak usah mansal, nggak apa-apa kalau mansal berat ya. Mansal terus saya. Nah hidung bukan nggak usah, hidung sunnah. Yang tadi saya sampaikan bukan termasuk rukun sujud, tapi maksudnya sunnah, ditempelkan hidungnya ke tempat sujud. Ya, tapi tidak wajib. Nah, yang sunnah tadi meletakkan lutut dulu itu Pak, itu bagi orang yang normal, yang kegemukan badan, yang kolesterol, sunnahnya tangan dulu. Sunnahnya tangan dulu Pak. Iya, sebab kalau coba tangan dulu. Nah, itu bagi orang yang kegemukan Pak, sunnahnya angkat dulu, tangan dulu baru lutut. Jangan kasihan orang gemuk, lutut dulu bisa jatuh nanti kan gitu. Jangan memaknai hadis itu seharusnya ada hadis lainnya, itu ketika orang gemuk Nabi menganjurkan orang sakit tangan dulu sehingga bisa dikompromikan keadaan kita ya. Terima kasih. Bagaimana kalau seandainya si sakit yang mau sholat itu sedang sakit, artinya tidak bisa sujud, apakah dia nempel kan nggak mungkin kan Ustaz? Iya. Jadi untuk orang yang sakit sesuai kemampuan, jangan paksakan. Sujud saat sholat duduk kan udah begitu Pak. Sujud saat sholat duduk bagi orang yang nggak mampu sujud, ya sujudnya pakai isyarat seperti sholat kendaraan, ya kan? Itu bahkan nggak nempel sama sekali. Tapi bagi orang yang mampu sujud wajib sujud. Orang yang mampu duduk wajib duduk. Orang yang mampu ruku ya wajib ruku saat sholatnya sholat fardu. Jadi
dikecualikan dari kewajiban-kewajiban tersebut bagi orang yang sakit atau orang yang uzur syar'i, ya. Bagaimana kalau seorang pemain bola dia bisa memasukkan gol gitu, terus dia sujud, apakah itu sujud termasuk yang dimasukkan apa bukan? Iya. Ya, nanti kita akan bahas sujud itu ada 4 macam. Ada sujud sholat, sujud biasa, berarti ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Nah, yang dimaksud Bapak tadi namanya sujud syukur. Sujud syukur juga ada syarat ketentuannya, ada syarat ketentuan berlaku, gitu. Ada syarat rukunnya. Harus suci dari hadas, menghadap kiblat, menutup aurat, lalu diawali takbir, Pak. Nah, pemain bola udah gitu pakai sepatu, nggak pakai penutup aurat, itu tidak disebut sujud syukur. Kalau ekspresi sujud ya boleh-boleh saja, tapi jangan mengatasnamakan sujud syukur. Gitu. Kalau mau sujud syukur, wudu dulu, menghadap kiblat, ya, takbir, Allahu Akbar. Dan sujud syukur itu hanya sekali, Pak. Ya. Kalau sujud sahwi 2 kali, ya. Sujud tilawah 3 kali, sujud syukur sekali saja. Dilamain di situ doa, nangis, nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Allah, saya selama ini mendapatkan seorang anak ya Allah. Alhamdulillah telah lahir ya Allah, selamat, normal. Ya, jadikan dia anak yang soleh ya Allah. Doa dalam sujudnya itu, Pak, lama sujud syukur. Setelah baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena doa sujud syukur itu, Pak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau nggak bisa ya subhanallah, 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 atau subhanallahil a'la, subhanallahil a'la. Kalau kita baca Al-Quran ketemu ayat sejadah, kita sujud. Sujud tilawah namanya. Sujud tilawah itu disunahkan bagi orang yang sedang sholat maupun orang yang di luar sholat. Nanti ada babnya dan nanti akan saya praktekkan. Saya pernah di Masjid At-Taqwa tuh, Pak, gang masjid. Babnya sudah bab sujud tilawah. Ya. Pas hari itu sujud tilawah dan pas itu saya praktekkan sholat isya. Begitu saya praktekkan, saya baca ayat sajdah, praktekkan. Setelah selesai langsung sujud. Allahu Akbar, di belakang subhanallah. Padahal baru saja ilmu disampaikan. Subhanallah. Iya. Di sini saya belum praktekkan karena belum sampai pada bab sujud tilawah. Nanti kita coba deh. Ada nggak yang subhanallah? Ya. Ya, tambah kaitan dengan sujud, kok ada yang bekas hitam ya? Itu apa memang dirusak sekali? Kedua kalinya kaitan dengan tadi kita sampaikan ya kan, ini nggak boleh ya. Sejarah topi, peci, itu kan bukti ini belum. Nah itu kok bedanya bukti penerbangan kan ada pembeda cuma penjajahan kan? Itu aja masalah itu sama tutup. Kenapa yang sholat tuh nggak pakai apa-apa langsung gini? Karena ada itu nggak kena. Jadi orang yang menghitamkan kening saat sholat hukumnya bid'ah, Pak. Jadi jangan bangga dulu menghitamkan kening. Menghitamkan kening dengan sengaja saat sholat, apalagi gusat-gusat, hukumnya bid'ah dan ditambah ria. 2 tuh, berat-berat semua tuh, Pak. Tapi jangan juga kita menuduh ada orang yang keningnya hitam karena digusat-gusat. Karena bisa jadi kulitnya sensitif. Iya kan? Maka ulama-ulama kita menjaga itu, Pak. Ulama-ulama kita terutama ulama-ulama pesantren, Pak, cari tempat sujud yang seempuk mungkin biar jangan sampai dikenal orang ahli ibadah, ngumpet-ngumpet ibadahnya, ya. Bahkan yang lucu, Pak, mungkin Bapak tidak percaya, Pak, Kiai Ahmad Jazuli, kenal Kiai Ahmad Jazuli ya? Punya guru namanya Syekh Dimyati. Selama beliau pesantren di sana tidak pernah lihat gurunya sholat, tidak pernah lihat gurunya sholat. Jadi, tapi muridnya sampai pada jadi ulama.
sehingga mereka berkesimpulan nggak mungkin beliau nggak sholat. Iya. Sekali lihat kalau sholat Jumat aja, sholat Jumat sih lihat, kalau sholat Jumat kan syariatnya harus kelihatan, nggak boleh. Kalau nggak kelihatan bisa dihukum kafir. Kalau sholat fardu ya bisa jadi dia sholatnya di mana, dengan siapa, ada unsur apa dan lain-lain, ada alasan yang tidak disampaikan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh juga berprasangka buruk kepada orang yang jidatnya hitam akibat mungkin digosok-gosok. Tapi yang jelas hukum menggosok-gosok jidat kemudian sampai hitam hukumnya bid'ah, dan itu dia. Ya. Nah, ulama kita itu mencari alas tempat sujud yang seempuk mungkin. Kalau zaman dulu sih menyamak ini Pak, kulit kambing empuk tuh ya. Makanya di tempat sholat mereka dulu karena beli karpet mahal, ya, kurang empuk, maka kulit kambing disama. Itu lumayan empuk dan berusaha supaya walaupun sujudnya lama tidak sampai hitam gitu. Walaupun ada ayat mengatakan ya, yang min asari sujud, tandanya orang bertakwa itu ada bekas sujudnya. Bekas sujud itu yang kalau Allah berikan Pak tidak di sini Pak, mohon maaf ya, tidak di sini, tidak, adanya di sini nih. Kalau ahli sujud yang dipakai sujud ini, tapi Allah hitamkan yang ini di sini. Ya, kalau memang itu pemberian Allah dan kita berusaha menghindar, tapi Allah tetap memberi, bukan di sini, tapi di sini, ya di atasnya adanya. Itu salah satu tanda orang ahli sujud. Saya lihat kiai itu ada tuh, hampir kalau dibuka pecinya ada. Kalau saya belum Pak, belum ahli sujudnya. Ya, belajar terus belajar. Bukan peci. Oh ya, peci satu lagi. Peci itu Pak adalah sarana, bukan syariat. Saya simpulkan, peci itu sarana bukan syariat. Speaker itu sarana bukan syariat. Baju koko itu sarana bukan syariat. Kalau kita tidak mau nyebut budaya. Jadi sehingga tidak ada ketentuan menurut khusus peci apa, warna apa, tingginya seberapa, itu diserahkan kepada selera kita. Ya, sehingga apabila ada orang berkata saya nggak mau pakai peci karena peci itu adalah budaya Indonesia, ya silakan. Ya. Kalau ada orang berkata sunnahnya sholat pakai peci, sebetulnya bukan pakai pecinya Pak. Sunnahnya sholat itu menutup kepala, itu sunnahnya. Ya, yang utama pakai sorban, yang utama. Tapi minimal pakai peci. Hikmahnya satu, menghalangi rambut yang panjang untuk menutup kening saat sujud. Yang kedua, pantaslah kalau masuk masjid pakai peci Pak. Orang dulu sih bilang gini, kalau ada orang masuk masjid nggak pakai peci, bilangnya Cino mlebu masjid. Kalau ada orang pakai celana masuk masjid, londo mlebu masjid gitu. Sehingga mereka takut disematkan londo atau Cino, sehingga mereka pakai peci, pakai sarung. Ya, jadi itu Pak. Jadi bukan syariat tapi itu budaya atau itu sarana. Jadi bebas. Ya. Kalaupun ada orang belum haji pakai peci haji, sekarang mah udah banyak orang jual peci haji, peci putih ya. Kalau dulu sih belum haji nggak berani Pak pakai peci putih, nggak berani, malu, biayanya mahal, perjalanannya lama, jauh, resikonya berat. Masa pakai peci putih asal berani amat kamu, belum haji belum apa pakai peci putih. Tapi kalau sekarang udah nggak lagi ada pandangan seperti itu, maka boleh-boleh saja kita pakai peci warna apa saja. Yang penting tujuannya adalah mengamalkan sunnah menutup kepala saat sholat. Gitu. Ada lagi? Bu? Kan ada yang habis sholat subuh kan kayak urut kan. Habis urut selesai kan ada yang ini juga. Oh, mengusap tangan ya? Baik, itu bagus pertanyaan tadi belum tersampaikan. Mengusap tangan saat selesai kunut tidak sunnah dan bisa makruh, tidak sunnah. Membatalkan sholat enggak? Ya? Membatalkan sholat enggak? Enggak membatalkan, tidak membatalkan. Cuman makruh dan tidak disunahkan. Selesai kunut langsung tangannya ke bawah, ya menuju sujud. Mengusap tangannya nanti setelah salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu disunahkan mengusap tangan karena rangkaian sholat adalah doa, dan setelah doa ada hadis yang mengatakan disunahkan mengusap tangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita untuk selalu bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma waffiqni wa lana bi taufiqik wa ilmi. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana bi ridha wa a'inna ala maridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.